Gimana sih caranya agar cerita Wattpad kita banyak yang baca? Well, aku bakalan bocorin itu semua. Hai guys, ketemu lagi sama aku Ujuar di Jadi Penulis Muda. Ya, sesuai dengan judulnya kita bakalan ngebahas Wattpad karena ini menjadi salah satu pertanyaan terbanyak kayaknya. Rata-rata nanyain, Kak, gimana sih caranya agar cerita Wattpad kita banyak yang baca? Nah, aku mau ngasih disclaimer dulu bahwa aku juga bukan penulis populer di Wattpad. Aku hanya nulis di Wattpad dan kebetulan ada pembacanya. Meskipun menurut aku sendiri tidak terlalu banyak yang ratusan ribu atau jutaan. Pembacaku ribuan aja, tapi menurut aku ini adalah suatu progres karena aku baru terjun kembali ke Wattpad dan kemudian aku melakukan berbagai strategi sehingga bisa mendatangkan pembaca dan naskah aku pun akhirnya pelan-pelan sekarang mulai dibaca. Nah, aku bakalan bocorin cara apa aja yang aku gunakan ke kalian gitu sehingga kalian mungkin bisa mengikuti cara aku ini untuk menambah jumlah pembaca itu. Pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya karena dengan cara itu kamu akan mendapatkan informasi lanjutan dari video-video aku. Kalau sudah, mari kita mulai. Suatu naskah bisa dikenal oleh orang lain disebabkan oleh berbagai faktor, guys. Jadi tidak terpaku sama satu hal. Nah, di sini aku bakalan menjelaskan hal-hal tersebut. Pertama, udah pasti kamu harus fokus dulu sama kualitas naskah kamu. Ingat, ketika naskah kamu ingin dibaca sama orang lain, at least naskah kamu sudah keren. Minimal menurut diri kamu sendiri. Misal, naskahnya udah rapih. Kerapihan ini menurut aku sangat-sangat berpengaruh terhadap minat orang lain untuk membaca. Bayangin kalau misalkan di awal aja naskah kamu udah acak-acakan, tanda bacanya nggak, pokoknya bikin orang lain males baca gitu, bikin sepet mata. Nah, itu harus diperbaiki dari awal gitu. Jadi sebelum update di Wattpad, usahakan udah rapih, tipenya diminimalisir. Kalimatnya pokoknya dibikin seenak mungkin untuk dibaca. Yang kedua bisa juga dari relate enggaknya cerita kamu dengan target kamu gitu. Jadi dari awal kamu harus sudah tahu gitu seberapa masuk masalah yang kamu angkat di novel kamu dengan target pembaca kamu. Kalau pembaca kamu adalah remaja, ya kamu cari masalah-masalah yang berhubungan dengan remaja yang biasanya menimpa remaja. Sehingga novel kamu itu nggak monoton, nggak hanya soal imajinasi yang liar sana-sini, tapi juga ada aspek-aspek tertentu yang membuat orang lain itu kayak, gue harus baca naskah ini gitu karena memang ada nilai-nilai plusnya. Salah satunya tadi kita berusaha untuk memaparkan masalah dan kemudian ngasih solusi lewat novel tersebut. Hal lainnya misalkan dari keseruannya, keseruan plotnya, karakternya yang unik dan lain-lain. Intinya kamu harus mempersiapkan naskah terbaik versi kamu kalau memang kamu ingin diikuti banyak pembaca gitu. Karena tak jarang ketika mereka mengeluh, aduh pembacanya dikit, pas dilihat story-nya memang misalkan kurang rapi. Nah, itu harus diperhatikan lagi gitu. Let's say naskah kamu udah berkualitas, udah keren, pokoknya menurut kamu bismillah udah oke gitu loh, dan kamu udah pede update di Wattpad. Selanjutnya kamu harus berkenalan dengan teknis di Wattpadnya gitu loh. Kamu harus masukin judul cerita, kemudian deskripsi Wattpad, kemudian cover. Ketiga hal ini bisa sangat mempengaruhi naskah kamu dibaca apa enggak gitu loh. Judul, udah pasti harus nonjok, harus nendang, harus judul yang keren, oke punya, gitu kan. Kamu harus siapin judul terbaik kamu. Yang kedua, deskripsi Wattpad. Deskripsi Wattpad ini berfungsi sebagai pemberi informasi singkat tentang cerita kamu. Nah, kamu harus berikan informasi semenarik mungkin, sehingga orang lain tertarik untuk baca naskah kamu. Yang ketiga adalah cover. Disadari atau tidak, manusia itu lebih suka sesuatu yang berbentuk gitu, kayak ada visualnya gitu. Salah satunya cover gitu. Kalau covernya keren, menarik, eye-catching gitu segala macem, bisa jadi mereka tertarik untuk baca naskah kamu. Jadi jangan meremehkan cover. Kak, gimana cara bikin cover? Banyak aplikasi ringan yang bisa kamu coba. Ada Canva, ada PixArt, ada apalagi banyak tuh. Kamu bisa download di Android kamu. Kalaupun misalkan kamu belum bisa bikin cover, kamu bisa coba bikin di orang lain. Jasa-jasa cover shop itu banyak banget.
yang mereka bisa bikin cover unik dan menarik. Selain hal tersebut, kita juga bisa memaksimalkan hashtag di Wattpad. Iya, hashtag. Ternyata hashtag ini penting banget guys. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan hashtag, orang lain bisa dengan mudah mencari naskah kita. Jadi kita harus menuliskan hashtag maksimal 25 hashtag dan pastikan hashtagnya itu berkaitan dengan naskah kamu. Kalau naskah kamu misalkan romance, ya udah tulis hashtag yang berhubungan dengan romance. Jangan sampai naskahnya romance, hashtagnya malah horor misalkan. Kecuali memang ada gabungannya gitu, atau gabungan dari berbagai genre, sah-sah aja. Jadi penulisan hashtag itu jangan ngaco. Banyak tuh aku nyari, kayak misalkan pengen nyari naskah horor, di hashtag horor itu ada naskah-naskah lain yang gak nyambung sama sekali. Nah, usahakan kamu cari hashtag yang bener-bener relevan gitu. Dan hashtagnya itu lebih baik 1 atau 2 kata, yang pendek-pendek aja, sehingga nanti bisa dengan mudah dicari oleh orang-orang gitu. Karena nanti Wattpad akan membantu kita juga untuk menyebarkan cerita kita lewat hashtag tadi. Bayangin kalau misalkan naskah kita masuk di jajaran terpopuler atau hashtag teratas, itu bisa menambah pembaca juga gitu. Karena rata-rata kalau nyari di hashtag kemudian nemu naskah teratas, itu biasanya paling berkemungkinan besar untuk diklik. Tadi kita sudah membahas tentang kualitas naskah, kemudian teknis ketika kita menulis di Wattpad. Aku udah ngelakuin banyak hal yang kesebutkan, tentang cover, tentang hashtag, tentang deskripsi, tapi kok pembaca aku gak nambah-nambah? Gimana sih, Kak? Nah guys, tadi itu baru sebatas memaksimalkan, jadi jangan marah dulu gitu loh. Nah, sekarang kita maju ke langkah 3. Kalau misalkan kamu sudah memaksimalkan 2 hal tadi, sekarang kita beralih ke memaksimalkan yang lainnya, yaitu promosi. Kita bisa melakukan berbagai promosi dengan berbagai cara. Salah satunya menggunakan platform lain. Aku promosi di Instagram lewat IG Story. Aku bikin bannernya, bikin posternya, bikin quotes-quotesnya, kemudian aku sebarkan. Semata-mata itu untuk menarik perhatian orang lain gitu loh. Aku juga bikin promosi di TikTok aku bikin video, aku ya rancang sehingga orang lain mungkin penasaran dengan video tersebut. Dan itu adalah salah satu bentuk promosi yang menurut aku free dan bisa dilakukan dimanapun dan kapan aja. Masalahnya aku nggak bisa bikin konten promosi, Kak. Gimana caranya? Ya belajar dong. Kalau kamu pengen hasil yang maksimal, ya tentu saja belajar gitu kan. Banyak aplikasi-aplikasi untuk edit video di HP dan tutorialnya bisa cari di YouTube gitu loh. Banyak juga aplikasi untuk bikin gambar, poster-poster menarik, dan tutorialnya gampang banget bisa dicari di YouTube gitu. Apapun yang ingin kamu lakukan untuk keberhasilan naskah kamu tentunya harus diimbangi dengan usaha yang keras gitu. Nggak bisa simsalabim asal jadi. Gimana sih tipsnya kok nggak work ya? Aku udah bikin promosi nih di TikTok, di IG, tapi kok pembacanya masih 0, masih dikit. Gimana sih tipsnya kok nggak bener? Sabar. Guys, dari apapun yang aku ucapin itu adalah bentuk dari usaha gitu. Pada akhirnya dikembalikan lagi kepada takdir dan juga keberuntungan gitu. Kita nggak bisa menghitung kapan kita akan sukses, kita nggak bisa menghitung kapan naskah ini akan populer. Banyak orang yang berjuang dari 0 tahunan baru populer, misalkan 5 tahun kemudian. Ada juga yang baru beberapa bulan langsung booming naskahnya gitu. Jadi intinya ini masalah waktu, dan waktu itu nggak bisa disama-samakan. Jadi menurut aku sekarang lebih baik kalau kamu udah bisa promosi, kamu udah bisa nulis berkualitas, fokus aja sama itu semua. Fokus sama karya yang kamu hasilkan. Nah guys, itulah tips yang bisa aku bagikan. Pokoknya jangan patah semangat, lakukan terus perbaikan-perbaikan untuk naskah kamu, kemudian lakukan terus promosi-promosi, jangan lelah gitu. Intinya semua hal yang kamu lakukan pasti akan mendapatkan sesuatu, meskipun itu nggak selalu sesuai ekspektasi. Jadi intinya ya terus aja berjuang gitu, jangan pernah lelah untuk melakukan itu. Kalau udah waktunya mungkin nanti akan ada imbalannya tersendiri. So, terima kasih, jangan lupa di subscribe channel aku. Kalau kamu ingin nonton video pendek bisa di TikTok, kalau kamu ingin materi penulisan bisa di Instagram, karena aku share materi tiap hari. Link medsos aku simpan di description box. Bye.